Shalom, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, segar, kuat, dan senantiasa menemukan pengharapan di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Rabu 16 Desember 2020. Di mana renungan didasarkan dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur. Kami senantiasa berjumpa dengan kasih, kekuatan, pertolongan, dan pengharapan yang dari-Mu. Sehingga kehidupan kami menemukan kesegaran, menemukan pertolongan, menemukan rahmat yang dari-Mu. Engkau mengisi kehidupan kami, dan Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Tapi kekuatan cinta-Mu Tuhan yang membuat terus kami melangkah dalam kehidupan ini dengan pasti. Bahkan dalam saat-saat yang paling sulit, paling menakutkan, paling gelap, dan paling menekan kami. Engkau hadir, menyatakan keselamatan untuk kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan saat ini pula, kami mengucap syukur kembali. Karena kami dihantarkan untuk merenungkan kembali sabda-Mu. Dan kami percaya, kebenaran-Mu yang hendak kami bersama dengarkan adalah kebenaran-Mu yang menjadi janji keselamatan kami, kini dan sepanjang masa. Oleh karena itu berfirmanlah dan bersabdalah, ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami, kuduskanlah ya Tuhan. Murnikan tubuh jiwa roh kami, oleh pengampunan-Mu Tuhan, oleh kasih-Mu Tuhan, oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami naikkan doa ini dan beralaskan pada kuasa dan nama-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi sumber kekuatan, kebenaran, dan keselamatan. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32 dengan judul perikop perumpamaan tentang dua orang anak. Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Demikian sabdanya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu
tidak juga percaya kepadanya. Berbaiklah kita yang merenungkan sabdanya, berbaiklah kita yang percaya. Maranatha, amin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, renungan Rabu 16 Desember 2020 diberi tema Bersukacitalah, keselamatan segera datang. Kita bersama sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Minggu di mana kita dipanggil dan diingatkan untuk dengan terbuka menerima terang kasih dan janji keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita bersama. Persis dengan minggu kemarin, dalam khotbah didasarkan dari Injil Yohanes pasal pertama, di mana Yohanes memberikan kesaksian bahwa dia bukan sang terang, tapi terang itu akan datang. Dan terang itu hadir dalam seluruh pengharapan kehidupan kita bersama. Kali ini, tema bersukacitalah, keselamatan segera datang adalah panggilan berkat untuk kita bersama, menyiapkan diri, memasuki minggu Advent yang keempat, di mana janji itu dipenuhkan dan dinyatakan kepada kita bersama. Itu janji keselamatan, bahwa Sang Immanuel itu, Allah yang beserta dengan kita, hadir dalam setiap kehidupan kita bersama. Dan kali ini, firman yang didasarkan dari Injil Matius pasal 21, ayat 28 sampai dengan 32, mengundang kita bersama untuk merenungkan kembali perjalanan spiritualitas kita. Percakapan Tuhan Yesus dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dalam peristiwa di Bait Allah hendak mengingatkan kita bahwa dalam satu sisi kita seperti anak yang sulung. Seperti halnya imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi. Kita tahu berita keselamatan itu, kita tahu tentang terang itu. Kita tahu bahwa Tuhan kita telah mati. Kita tahu bahwa Tuhan kita telah bangkit. Kita tahu bahwa Tuhan kita beserta kini dan sepanjang masa dalam kehidupan kita. Tetapi dari semua kesaksian dan perjumpaan kita dengan Tuhan, tidak cukup mungkin di antara kita untuk kemudian dengan benar, dengan sungguh-sungguh dan setia untuk percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tahapan yang kita lakukan hanya sekedar menerima. Tahapan yang hanya sekedar menggugat, berdiam diri, dan tidak melakukan apa-apa. Sekalipun keselamatan, berkat, kasih, dan semua yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kita telah berbicara atas pengharapan kita. Namun tidak cukup bagi kita untuk kemudian menggerakkan tubuh jiwa roh kita untuk kemudian mau mengikut Dia dengan totalitas. Seperti di ayat yang ke-28. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Tuhan mengutus kita juga dalam panggilan keselamatan yang darinya. Untuk kita mau memampukan dan memberdayakan diri. Dan segenap kehidupan dan panggilan kita bahwa kita harus terus bergerak. Kita harus terus percaya dan berjuang dalam kehidupan ini. Yakinlah bahwa Ia tidak akan membiarkan kita. Terbukti dari perjalanan yang telah kita lampaui. Bahwa Ia hidup dan memberikan kehidupan kepada kita. Tetapi kadangkala kita seperti anak yang sulung. Ayat 29 jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Dalam istilah bahasa Jawa, nggih boten kepanggih. Iya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Untuk itu pesan yang pertama bagi kita bersama. Mari kita memiliki kesadaran spiritual.
bahwasannya keselamatan itu sudah datang. Keselamatan itu berbicara atas anugerah. Keselamatan berbicara pada penyertaan. Keselamatan berbicara tentang topangan. Keselamatan berbicara tentang kuasa atas kehidupan kita bersama. Untuk itu kiranya kita tidak hanya sekedar nggih-nggih kepanggih, tapi mau bergerak dan mengupayakan diri, menyambut keselamatan itu. Itu anugerah, penyertaan, topangan, dan kuasa itu yang dari Tuhan, yang ditunjukkan dan laku kehidupan kita bersama. Tidak hanya sekedar teknis, kita mengikuti ritual atau melakukan ritual keagamaan kita. Tetapi dalam upaya tubuh jiwa roh kita menyatakan itu, maka yakinlah, jika kita memenuhi panggilan Tuhan dan tidak berdiam diri, kita akan menemukan keselamatan itu yang dari Tuhan. Persis juga tema hari ini, bersukacitalah, keselamatan segera datang. Maka keselamatan itu akan datang dalam upaya-upaya yang kita lakukan dalam iman kita. Maka jangan pernah menyerah. Yang kedua, ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Agaknya inilah kemanusiaan atau menjadi gambaran kita bersama bahwa seringkali kita enggan untuk melakukan sesuatu yang tidak kita kehendaki. Atau dalam bahasa lain yang tidak menguntungkan bagi kita. Karena seringkali kita menghitung untung ruginya, atau kita menghitung apakah itu bermanfaat atau tidak untuk kita bersama. Atau jangan-jangan sebenarnya kemanusiaan kita adalah kemanusiaan yang malas, tidak mau berubah, tidak mau bergerak, dan bertahan hanya pada diri, dan tidak berusaha untuk kemudian memberdayakan diri. Bukankah gambaran anak sulung dan anak yang kedua sama? Sama-sama mengatakan tidak mau, berhenti. Yang pertama nggih kepanggih, yang kedua jelas mengatakan tidak mau. Tapi kemudian yang menarik adalah anak yang kedua ini, sekali dia tidak mau, pada akhirnya ia mau melakukan apa yang dimaui oleh bapaknya. Ada istilah lagi, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Anak yang kedua sadar dan kemudian pada akhirnya melakukan itu. Persis juga ungkapan, lebih baik berjalan lambat daripada berhenti. Pada kesadaran inilah kita dipanggil pada pesan yang kedua. Mungkin kita pada awalnya tidak mau, kita menunda dan lain sebagainya, tapi janganlah berhenti. Mari kita bergerak dan mengupayakan kehidupan ini dengan kesanggupan diri menjalani kehidupan ini dengan syukur. Sehingga setiap pencobaan, ketakutan, kecemasan, dan bahkan pada beban berat yang kita hadapi, kita jangan berhenti untuk terus berjuang. Tapi terus menghidupi kehidupan ini dengan percaya bahwa keselamatan yang dari Kristus senantiasa hadir jika kita percaya. Dan kita akan merayakan dengan sukacita. Dan inilah yang Tuhan tunjukkan pada kita bersama. Jika hari ini di antara kita bersama telah berhenti untuk berjuang, berhenti untuk berharap, mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Karena keselamatan itu disediakan bagi kita bersama. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Sekalipun itu terlambat, tapi yakinlah jika kita mau berjuang, kita akan menemukan berkat dan keselamatan itu dari Tuhan. Sebagai penutup, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal bukan saja mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu dan hanya digambarkan tentang bayi Yesus. Tetapi Natal adalah kelahiran kita bersama. Natal memanggil kita yang awalnya tidak mau menjadi mau. Yang awalnya tidak mau mengupayakan diri, sekarang kita mau kembali dan bergerak dalam keyakinan kita kepada Kristus. Natal mengubahkan kita bersama untuk melihat
bahwa keselamatan yang dari Kristus sesungguhnya mendatangkan pengharapan baru bagi kita bersama. Karena Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, ada Allah yang hadir dengan berkatnya yang baru, anugerah yang baru, dan keselamatan yang senantiasa dinyatakan kini dan sepanjang masa atas kehidupan kita bersama. Di ayat yang ke-32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Mari kita menerima keselamatan darinya. Siapapun terbuka. Bahkan mungkin kita menganggap diri kita hina. Kita tidak punya apa-apa. Tapi yakinlah kerajaan surga terbuka bagi siapa saja yang mau percaya. Bersukacitalah, karena keselamatan segera datang. Terimalah dan jemputlah itu, karena Ia hadir. Dalam Natalnya, Ia memperbarui senantiasa dalam anugerah rahmat-Nya atas kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kebenaran-Mu telah Kau taburkan dan Kau nyatakan atas hidup dan pengharapan kami. Bahwa keselamatan itu terbuka kepada siapapun, termasuk kepada kami Tuhan, yang lelah terbeban berat atau merasa diri kami kecil dan hina. Asalkan kami mau menggerakkan tubuh jiwa roh kami, dan menjemput dan mau menjalankan apa yang Kau nyatakan melalui kebenaran firman-Mu dan kehendak-Mu. Maka keselamatan itu mengiring, menopang, dan memberkati dan menolong kami Tuhan. Oleh karena itu, hantarkan dan teguhkan kami, bukan hanya sekedar pelaku-pelaku ritual semata tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi kiranya kami melakukan yang apa-apa di dalam-Mu Tuhan, menurut kehendak dan kasih dan kebenaran firman-Mu. Hari ini, kami diajak untuk bersukacitalah keselamatan itu datang. Yang datang itu segera, dan sudah terjadi atas kami. Dan senantiasa juga terjadi dalam kehidupan kami kini dan selamanya. Oleh karena itu, mampukan kami menjemput keselamatan itu, yaitu anugerah, kesenantiasaan rahmat-Mu, topangan-Mu, kekuatan kuasa-Mu yang menyertai kami. Maka mampukan kami percaya Tuhan, mampukan kami terbuka untuk mau berjumpa dan menerima keselamatan yang dari-Mu itu. Kami ucap syukur Tuhan, kebenaran-Mu telah dinyatakan atas kami. Karena keselamatan itu terjadi atas kami, maka kami juga yakin bahwa keselamatan itu terjadi atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo, Ibu Sri Mulyani, Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Widyi Nugroho, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati setiap hamba-Mu ini Tuhan. Baik itu kelemahan fisik mereka, ataupun mereka yang sudah masuk masa adu Yusuf. Kami yakin berkat kasih-Mu menyegarkan mereka Tuhan, satu persatu. Kuasa mujizat-Mu berkarya dan menyatakan keselamatan. Demikian juga ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu di tempat ini, gereja-Mu GKJ Sari Mulyo, tolonglah mereka satu persatu. Mereka yang menempuh studi, mereka yang berbeban berat, mereka yang memulai usaha dan pekerjaan, mereka yang terus mencari penghidupan, mereka yang sedang mempunyai persoalan dalam rumah tangga, mengharapkan pasangan hidup, kehadiran putra, dan juga berbagai rupa pergumulan hidup yang dihadapi. Tolonglah mereka Tuhan satu persatu, dan kekuatan rahmat, cinta, dan keselamatan yang dari-Mu. Demikian juga Tuhan, mampukan kami semuanya, hamba-Mu di tempat ini, untuk menanti, untuk kemudian menyambut Natal yang hendak kami rayakan.
persiapkan tubuh jiwa roh kami, supaya bukan hanya peringatan yang sifatnya rutinitas, tapi ada pembaharuan hidup yang telah kami temukan, sehingga kami pun dilahirkan dalam peristiwa Natal itu. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan. Berkati juga kehidupan bergereja di tempat ini. Kami yakin percaya dalam masa pandemi ini Engkau tetap menghidupkan kami bersama. Persekutuan, tanggung jawab, saling mengasihi, saling menopang, saling berbagi Tuhan di antara kami. Kami percaya, karena Engkau pemilik gereja ini, maka Engkau terus Tuhan, Engkau tiupkan nafas pembaruan dan kehidupan itu sendiri yang senantiasa kekal dengan berkat keselamatan yang Kau nyatakan kepadamu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Engkau menolong Tuhan, memberkati, dan Engkau hadirkan berkat yang penuh. Sehingga dalam situasi pandemi ini Tuhan, Engkau tetap taruhkan berkat dan kuasa-Mu atas kehidupan berbangsa dan bernegara kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dan percaya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan kami. Kepadamu Tuhan, kami percaya, kami bersyukur dan berserah. Amin. Demikian renungan Rabu 16 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan sepanjang masa. Amin.